Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah ada surga yang tenang, siksaan abadi, kelahiran kembali, atau mungkin hanya ketiadaan? Nah, seorang kaisar Tiongkok berpikir bahwa apapun yang terjadi di akhirat nanti, dia sebaiknya membawa pasukan. Kami mengetahuinya karena pada tahun 1974, para petani yang menggali sumur di dekat desa kecil, mereka menemukan salah satu temuan terpenting dalam sejarah arkeologi. Ruang bawah tanah yang luas mengelilingi makam kaisar dan berisi lebih dari 8.000 tentara tanah liat seukuran aslinya yang siap berperang. Kisah pasukan bawah tanah ini dimulai dari Yingzheng yang berkuasa sebagai raja negara Qin pada usia 13 tahun pada tahun 246 SM. Berambisi dan kejam, ia kemudian menjadi Qin Shi Huangdi, kaisar pertama Tiongkok setelah menyatukan 7 kerajaan yang bertikai. Pemerintahannya selama 36 tahun menghasilkan banyak pencapaian bersejarah, termasuk sistem timbangan dan ukuran universal, satu naskah tulisan standar untuk seluruh Tiongkok, dan penghalang pertahanan yang kemudian dikenal sebagai tembok besar. Tapi mungkin Qin Shi Huang mendedikasikan begitu banyak upaya untuk mengamankan warisan sejarahnya karena dia terobsesi dengan kematiannya. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan putus asa mempekerjakan para alkemis dan mengerahkan ekspedisi untuk mencari ramuan kehidupan yang akan membantunya mencapai keabadian. Dan pada awal tahun pertama pemerintahannya, dia memulai pembangunan pekuburan bawah tanah besar-besaran yang penuh dengan monumen, artefak, dan pasukan untuk menemaninya ke dunia berikutnya dan melanjutkan pemerintahannya. Pasukan yang luar biasa ini masih berdiri dalam formasi pertempuran yang tepat dan terbagi menjadi beberapa lubang. Satu berisi kekuatan utama 6.000 tentara, masing-masing berbobot beberapa ratus pon. Yang kedua memiliki lebih dari 130 ruang perang, dan lebih dari 600 kuda. Dan sepertiganya menampung komando tertinggi. Lubang keempat yang kosong menunjukkan bahwa proyek besar tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum kematian kaisar. Selain itu, ruangan-ruangan di dekatnya berisi figur musisi dan akrobat, pekerja dan pejabat pemerintah, serta berbagai hewan eksotik, yang menunjukkan bahwa Kaisar Qin memiliki lebih banyak rencana di akhirat daripada sekadar mengobarkan perang. Semua patung dipahat dari terakota atau tanah yang dipanggang, sejenis tanah liat berwarna coklat kemerahan. Untuk membangunnya beberapa bengkel dan dilaporkan lebih dari 720. 000 pekerja dikomandoi oleh Kaisar, termasuk kelompok pengrajin yang membentuk setiap bagian tubuh secara terpisah untuk membuat patung yang sama individualnya dengan pejuang sejati dalam pasukan Kaisar. Mereka berdiri berdasarkan pangkat dan menampilkan senjata dan seragam yang berbeda, gaya rambut dan ekspresi yang berbeda, dan bahkan telinga yang unik. Awalnya, setiap prajurit dicat dengan warna-warna cerah, namun paparannya terhadap udara menyebabkan cat mengering dan mengelupas, hanya menyisakan dasar terakota. Karena alasan inilah, ruangan lain yang berjarak kurang dari 1 mil jauhnya belum digali. Ini adalah makam Kaisar Qin yang sebenarnya dilaporkan berisi istana, batu berharga dan artefak, dan bahkan sungai Merkuri yang mengalir melalui pegunungan perunggu. Namun hingga ditemukan cara untuk mengungkapnya tanpa merusak harta karun di dalamnya, makam tersebut tetap tersegel. Kaisar Qin bukan satu-satunya yang ingin ditemani dalam tujuan akhirnya. Makam Mesir kuno berisi model tanah liat yang melambangkan kehidupan setelah kematian yang ideal. Orang mati pada zaman Kofun Jepang dikuburkan dengan patung kuda dan rumah, dan kuburan di Pulau Jana di lepas pantai Meksiko penuh dengan patung keramik. Untungnya betapapun kejamnya dia, Kaisar Qin memilih untuk membangun pelayan dan tentara untuk tujuan ini daripada mengorbankan orang yang masih hidup untuk menemaninya seperti yang telah dilakukan di Mesir, Afrika Barat, Anatolia, sebagian Amerika Utara, dan bahkan Tiongkok pada masa dinasti Shang dan Zhou sebelumnya. Dan saat ini orang-orang melakukan perjalanan dari seluruh dunia untuk melihat para prajurit yang tabah ini diam-diam menunggu perintah tempur mereka selama berabad-abad yang akan datang. Jika konten ini bermanfaat, bagikan ke mantanmu,